Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Tulasa dengan NPM 32421005 dan teman saya Kishandra Medan Putri dengan NPM 30242100809 dan dengan teman saya Raden Prajana Firdaus dengan NPM 302412091. Jadi tujuan kami membuat video ini karena kami ingin menyelesaikan tugas based on project hukum perdata yang mana dosen pengampu kita yaitu Pak Afon Wibisono. Simak video kita selanjutnya. Halo semuanya, selamat datang di video edukatif kami. Dalam beberapa tahun terakhir, kita hidup di tengah pandemi global, krisis ekonomi, dan juga gangguan rantai pasok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini menyoroti satu klausul penting dalam kontrak, yaitu force majeure. Jadi, hari ini kita akan membedah pertanyaan, apakah COVID-19 bisa dianggap sebagai force majeure atau bukan? Sebuah pertanyaan yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata kompleks dan bersifat case by case. Jadi, yuk kita bedah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP, khususnya pasal 1244 KUHP dan 1245 KUHP, force majeure atau keadaan memaksa didefinisikan sebagai peristiwa yang tiba-tiba terjadi, tidak dapat dikendalikan oleh para pihak, dan menghambat atau membuat isi perjanjian tidak bisa dijalankan. Yang dimana meaning is di luar kekuasaan para pihak dan menghambat perjanjian sepenuhnya. Menurut Profesor Dr. Otto Hasibuan, force majeure bukan konsep yang bisa diterapkan secara umum, melainkan sebenarnya kalau mengenai soal force majeure atau tidak, itu nggak bisa secara umum diterapkan, harus dilihat kasusnya. Apakah betul bagi orang tersebut itu force majeure atau bagi orang lain juga bisa force majeure atau tidak? Karena nggak semua orang menggunakan itu, tergantung sifat perjanjiannya, jenis perjanjiannya, dan keadaan-keadaan dan subjek orang yang melakukan perjanjian. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa tidak ada jawaban hitam putih atau yang dimana jawaban mutlaknya. Jadi harus dilihat dari konteks dan isi kontraknya secara detail. Pada April 2020, Presiden Indonesia menetapkan keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 yang mana ia menyatakan bahwa COVID-19 itu merupakan sebagai bencana non-alam dan nasional. Namun, ini tuh tidak otomatis berarti bahwa semua kontrak dapat dibatalkan atau ditunda, yang artinya harus ada bukti bahwa dampaknya itu secara langsung dan substansional menghalangi kewajiban kontraktual. Menurut Otto, Begitu saya lihat, untuk menyatakan apakah ini keadaan force majeure atau tidak, saya pikir itu nggak tepat. Keadaan force majeure atau tidak bukan pemerintah yang menyatakannya. Force majeure atau tidak itu natural yang terjadi, itu hakim yang menyatakan apakah betul keadaan ini sudah merupakan keadaan memaksa, force majeure atau tidak. hakim akan Jadi- menilai apakah kondisi tersebut itu bersifat absolut, yang dimana seperti objek musnah atau pihak meninggal, atau bersifat relatif seperti pembatasan mobilitas yang menghambat proyek. Jadi, pengadilanlah yang menilai bukti, dampak, dan juga isi perjanjian secara menyeluruh sebelum menentukan force majeure. Untuk memperluas perspektif, kita akan mengulas wawancara dari Jose Moran dari firma hukum internasional Baker McKenzie. Jadi, menurut Force Moran, majeure provision. The term force majeure, also referred to as an act of God, addresses scenario when performing contract obligations becomes impossible, difficult, or onerous to perform due to exceptional events outside of either party's control. nah, With- poin analisisnya itu ada force majeure itu tidak sama dengan ketidakmampuan biasa, dan ada juga itu tuh tidak menyangkut ketidakmungkinan real, bukan sekedar kesulitan ekonomi biasa. Lalu, di mana disebutkan juga act of God, kejadian alamiah, force majeure juga bisa melibatkan tindakan manusia seperti lockdown atau kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Dua pendekatan klausul force majeure menurut Moran, yang pertama yaitu pendekatan daftar atau open list, yaitu berisi daftar eksplisit seperti pandemi, lockdown, dan gangguan pasokan. Tapi perlu diperhatikan bahwa pengadilan New York menerapkan konstruksi sempit. Catch-all clause hanya berlaku jika sifatnya serupa dengan peristiwa yang disebutkan. Lalu yang kedua, adanya pendekatan objektif umum yang merupakan bertitik fokus pada di luar kendali, tidak dapat dihindari, tidak diatribusikan ke pihak tertentu. Tetapi Jose Moran menekankan bahwa Where the force majeure provision may be triggered. The affected party cannot generally just sit on its hands.
there's often an obligation on the affected party to mitigate the effects of a force majeure event. Contoh mitigasi atau upaya yang dilakukan untuk mengurangi dampak atau resiko dan sebagainya, yaitu yang pertama ada dengan mencari supplier baru, menegosiasikan ulang waktu pengiriman, serta relokasi operasi. Di mana ada pengecualian atau carve out. Market. There's almost always a list of exclusions. An obligation to pay money is perhaps the most frequently seen, but matters such as economic hardship, reductions in demand, and shortages of labor are commonly seen, particularly in projects in developed countries. These exclusions can be extremely important as they can completely negate otherwise valid claims, and for existing projects, they are not always negotiated as fully and as carefully as they should. And last, Walaupun produksi terganggu, kewajiban membayar tetap bisa berlaku, kecuali disebut secara eksplisit. Upaya hukum menurut Moran yaitu force majeure memberi pembebasan dari kewajiban sejauh kinerja terdampak, di mana ada hak penangguhan, pembebasan yaitu sementara atau sebagian, dan terakhir ada pengakhiran kontrak jika kondisi berlangsung terlalu lama. Kembali ke konteks Indonesia, menurut Profesor Otto mengatakan bahwa jika debitur tidak bisa memenuhi kewajiban tepat waktu karena force majeure, dia tidak dianggap uang prestasi. Yang intinya di mana tidak terkena sanksi denda, ganti rugi, ataupun bunga. Tetapi hutang tetap harus dibayar. Yang dimana force majeure juga hanyalah penundaan kewajiban, bukan penghapusan tanggung jawab. Lalu mengenai perlindungan kedua pihak dan pentingnya klausul kontrak, force majeure juga bisa digunakan oleh kreditur, bukan hanya debitur. Jika kreditur tidak bisa menyalurkan pinjaman karena kondisi luar biasa, ia juga berhak atas penundaan, di mana ini menegaskan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Sebagai mahasiswa hukum, kita harus menyadari pentingnya menyusun klausul force majeure secara spesifik dalam kontrak, karena dengan kontrak yang jelas dapat meminimalisir sengketa keadilan bagi kedua pihak. Jadi, dari penjelasan teman saya sebelumnya, force majeure itu bukan jalan pintas, melainkan alat perlindungan hukum, yang dimana jika diformulasikan dengan cermat, maka menjadi pelajaran besar dari COVID-19 tersebut, yaitu setiap kontrak harus punya klausul force majeure yang jelas, spesifik, dan realistis, termasuk daftar peristiwa, kewajiban mitigasi, lalu prosedur pemberitahuan, dan terakhir ada pengecualian. Dari pembahasan yang telah kita bahas, maka kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu force majeure adalah konsep hukum yang kompleks dan kontekstual, di mana COVID-19 ini bisa jadi memenuhi unsur force majeure, tetapi penentu akhirnya adalah pengadilan. Prinsip dasarnya force majeure yaitu penundaan, bukan pembatalan. Lalu pemerintah bisa deklarasi bencana, tapi hakim yang putuskan atas status hukumnya. Lalu klausul kontrak harus jelas dan antisipatif. Jadi terima kasih sudah menyaksikan. Semoga pembahasan yang telah kita bahas ini memperluas wawasan kalian tentang force majeure. Jadi force majeure dalam hukum perdata dan juga dalam praktik kontrak internasional. Semua kutipan Profesor Dr. Otto Hasibuan dan Jose Moran serta referensi hukum lengkap kami cantumkan di deskripsi. Sekian dari kami, sampai jumpa. Halo semuanya, perkenalkan kami Fatimah Tuhan. Perkenalkan kami. Perkenalkan saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kamu kenapa nih? Kamu